Iya. Tolong Maria, kau kalau ngelap-ngelap meja ini tolong hati-hati ke. Ini buku-buku bersejarah galau. Ini tentang pahlawan kita Akagani. Gitu, ini tentang perang benteng. Kita kadang-kadang ngerbae perang benteng, perang yang di mana. Nah ini kita bahas soal perang benteng. Di mana perang benteng ini itu yang paling dahsyat. Peperangan maritim itu terbesar abad 17 dan 19 di Palembang. Wah, di Palembang ini. Iya, di Palembang ini. Di Palembang ini pernah terjadi peperangan besar, Maria. Peperangan maritim. Kau tidak tahu kan? Abah tahu apa? Abah tahu. Dari buku ini. Kalau tidak kata buku ini kita tidak tahu. Makanya kita ini Kedatuan Sriwijaya. Bukan Kerajaan Sriwijaya. Nah, ini juga kita nak bahas juga. Berarti Sriwijaya itu bukan kerajaan tapi kedatuan. Nah, kedatuan itu apa? Nah, agak tak ngerti kita makanya kita harus mendengarkan dari narasumber yang terpercaya. Pecah buku-buku ini kan dari narasumber-narasumber yang terpercaya, dari naskah-naskah, dari bukti-bukti yang otentik, dari kertas-kertas dan sebagainya itu. Jadi tidak ada simpang siur. Ada sejarah peninggalan-peninggalannya enggak kira-kira? Ya pasti ada. Tidak mungkin tidak katik peninggalan-peninggalannya kan. Itu. Bagaimana pahlawan ini? Iyalah, Bapak Akagani. Akagani. Itu yang tengah tuh? Dokter Akagani. Dokter Akagani. Iya. Kalau nggak salah kadang sini. Ada kejengoan. Mirip enggak? Wah, mirip saya. Agak mirip dulu. Mana? Mirip ya? Sudah perang lah sana apa? Ya? Enggak lah perang Cak Akagani. Ya biarlah Pak Akagani yang mengejakan kemerdekaan Republik Indonesia, berperang melawan Belanda, Jepang. Kita tinggal menikmati, menjaga dan mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang positif. Itu termasuk menjaga nama baik pahlawan-pahlawan kita, menjaga peninggalan-peninggalan sejarah. Menjaga warung kita. Menjaga ini termasuk bersejarah juga warung ini. Warung ini dari zaman jebot tidak pernah diisi. Palsu kalau iya, yang beli dak katik, yang belanja dak katik, yang ngisi dak katik ini. Programnya dak palsu. Jadi ini untuk memerlukan yang namanya penjelasan dari ketiga buku ini, kita akan menghadirkan narasumber kita yang terpercaya. Termasuk juga ini putri kesayangan dari Bapak Akagani nian. Langsung kita datang ke ibu warung ini. Sini. Ke warung kita. Nah, ya, kan benar. Berarti warung kita bukan warung biasa, Abah. Anak pahlawan lagi lah macam masuk sini. Ibu Priyanti Gani. Nah, ini konon kabarnya lahir sesar ibu ini dulu. Beda dengan Maria kan? Tidak tahu. Mahal, langsung. Nah, ada juga penulis buku Wiko ini. Ini adalah Bapak A.G. Sultan Adil. Jadi penulis buku Kedatuan Sriwijaya bukan Kerajaan Sriwijaya dengan Perang Benteng. Perang maritim terbesar abad 17 dan 19 di Palembang. Kalau ujung-ujungnya kan ini aku ingat bos kita dulu. Apa? Oh, Pak Sampai Gani. Sampai Gani. Jangan-jangan keturunan. Jangan-jangan ini ada juga silsilah juga dengan Bapak Akagani. Nah, kita telusuri di acara ini. Apakah Bapak Sultan tadi hanya menerbitkan 2 buku ini baik? Apakah kayak banyak lagi buku yang lain? Iya, makanya kita nak bahas dan bakal kita cerita ya. Wah. Ekspedisi Sriwijaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dicinta ulang pun tiba. Sini ya. Silakan Pak. Wow, besar tinggi Bapak ini. Alhamdulillah. Mak Dending ya. Apa nggak tentra? Apa nggak polisi? Badan besar tinggi. Jadi sudah ada hadir pemirsa bersama kita di Warung Ebo hari ini ialah Ibu Priyanti Gani. Ya, ini Ibu Priyanti Gani. Priyanti Gani. Selamat sore Ibu. Sehat Ibu ya? Apa dia kegiatan sekarang Bu? Kegiatannya sekarang jaga museum karena sudah museum. pensiun dari kegiatan, sudah pensiun jaga cucu, terus jaga museum. Iya, beliau ini adalah kepala Museum Akagani. Iya. Di mana itu Bu? Di Jalan MP Mangkunegara nomor 1 RT 1 RW 1 Palembang, daerah Sako Kenteng, belakang pom bensin BLKI. Oh, pom bensin itu. Nah, kalau beliau ini Bapak Haji Sultan Adil, penulis dari 2 buku itu, Kedatuan Sriwijaya bukan Kerajaan Sriwijaya dengan Perang Benteng. Dan juga beliau ini adalah pendiri dari Safe Foundation. Safe Foundation itu apa Pak?
Safe Safe. Foundation. Kalau SAFE itu singkatan. Safe. Apa tuh? Oh. Jadi judul yayasan yang kita punya kan Yayasan Sultan Adil Vanua Edukasi. Oh, Sultan Adil. Vanua Edukasi. Fauna, Vanua. Vanua Edukasi. Apa itu Vanua itu, Pak? Nah, Vanua itu kalau kita biasa belajar sejarah lama itu ya, menunjukkan suatu tempat. Oh, venue ya jadi. Venue. Nah, Vanua ya. Vanua ya. Vanua gitu. Kalau Maria tambah N, Pak. Panuan. Panuan. Kegiatan sehari-hari apa nih Pak? Iya. Kalau Selain saya penulis itu kan dari domisili di Jakarta, saya, di Cibubur ya. Selama ini saya aktivitas di usaha ya, di properti gitu kan. Nah terus memang saking cintanya sejarah gitu kan, seneng dengan sejarah, akhirnya terbetiklah nulis buku juga. Terakhir ini 3 tahun terakhir lah kita lebih konsentrasi giat ya, lah, Pak, ya? giat gitu. Ya, lebih banyak di rumah, corona oleh itu. Iya, dan kita termasuk Abah ini paling salut dengan beliau-beliau umum yang tuh pinter nulis buku. Nah, Jadi beliau Jadi tuh menginspirasi inspirasi kita dengan dari tulisan mana, ya, Wak Abah, ya? Dalam bentuk tertuang tulisan sehingga kita jadi tahu galau-galau. Iya. Kita jangan ke nulis buku, kadang-kadang nulis kehidupan sehari-hari. lagi lesu. Apa dulu cerita tuh ini. Iya. Ini pasti itu tulis buku Iya. nih, sesuatu yang luar biasa ya Wak Iya. Abah. Kalau Ibu Priyanti ini panggilan sehari-harinya Ibu Yanti kan? Yanti Oh, Ibu baik. Yanti. Pensiunan dari mana Bu? Ini kemarin Oh, PNS. dunia. Tidak apa-apa Tahu, nanya, dari siapa mana tahu kan. ini? Iya, siapa tahu. Ini Wak Abah nih. Bisa diceritakan mungkin masyarakat Palembang belum tahu dengan Museum Akagani ini. Sejak kapan musim Akagani ini Iya. Terima kasih, selamat sore para pemirsa sekalian, Pal TV khususnya. Museum Akagani itu sebenarnya udah lama. Berdirinya tahun 2004 setelah Ibu Mastura meninggal. Beliau itu meninggal tahun 2002. Jadi pada saat itu nak jadi kepahlawan nasional Pak Akagani itu Saronian. Karena dianggap bukan putra daerah. Oh iya. Karena Pak Akagani itu kan dari Minang, tapi dia berkiprah di Sumatera sini, Selatan. Iya, dari diutus Pak Karno untuk menuntaskan perang 5 hari 5 malam waktu itu kan. Jadi dia bergerilya dari Lampung, Bengkulu sampai Palembang. Makanya di Linggau itu ada museum Subkos, itulah tempat Pak Akagani juga di situ, tempat dia perangnya juga di situ, poskonya lah kalau cak itu. Jadi minta bukti-bukti otentik lah ya, kalau kita sekarang ini katanya nak di seminar ke dulu, nak dicek dulu apa benar apa tidak. Jadi galau-galau waktu itu ada satu kamar lah, almarhum tuh punya benda-benda dari benda-benda peninggalan dia itu. Jadi jadi keluar ke galau lah sama almarhum tuh kan. Jadi nah daripada katanya jadi buruk nganggur, dak katik lagi apa namanya dari tercecer, jadi akhirnya dibikinlah museum untuk ditaruh pembuktian, barang-barangnya, pembuktian bahwa Pak Akagani benar-benar memang berjuang di Sumatera Selatan. bahwa benar-benar terbukti. Terbukti, sejarah bukti Bapak Akagani dari berjuang. surat, betul. dari benda-benda yang peninggalan dia kayak itu. Mungkin dari bukti-bukti itulah juga beliau itu diangkat menjadi panglima. Ya, Iya. jadi pendukung dari untuk Karena jadi. perjuangan beliau itu tuh sudah taraf nasional. Iya benar, karena Pak Akagani itu Betul. bukan lagi nasional, sudah internasional. Sudah internasional. Iya, karena dia kan memperjuangkan Irian Barat kemerdekaan di Havana, Kuba waktu itu, memperjuangkan akhirnya Indonesia Raya berkumandang, berkibarnya bendera merah putih di sana juga kayak itu. Nah, kalau pengen ke museum Akagani itu buka dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Buka dari jam 9 sampai jam setengah 4. Sampai sore. Kecuali Ada kalau hari, Bu, Sabtu Minggu, kecuali kadang kita sih sebenarnya buka tiap hari. Buka tiap hari. Ada libur, karena kan pengunjung tuh kalau sudah kita tutup, mereka datang, kita udah kecewa kan, kasihan kayak itu. Nah, jadi ya kan Ibu standby terus di situ dengan 3 orang relawan, ada juga pemandu 4 orang, tapi freelance semua, tidak ada yang dibayar. Karena kita tidak katik dana untuk itu, jadi dana pribadi masing-masing. Iya. Mungkin Untuk Pak Adil, nah Pak Adil kan domisili di Jakarta, asli orang Palembang. Asli Palembang Pak, apa? Asli lahir bukan di Palembang, kota Palembang, tapi di Uluan,
di Muara Rawas, Kelingi namanya. Oh, Muara Kelingi. Oh. Lahir Muara Kelingi, sekolah di Mangunjaya, di dekat Babatoma, dekat itulah. Nah, Menjaye. Tahu ya? Tahu. Mangunjaya. Menjaye. Nah, setelah SMP mulailah di Palembang. SMP PB 3 di Skip kan. Tuh, SMA di SMA 6. Deket situ lah. Berarti sekarang nih lah Pak, tinggal di Jakarta. Apa kuliah di Jakarta juga? Kuliah di sini aku dulu. Aku kuliah di Tridhanti dulu. Jadi nanti. Iya. Hijrah lah ya. Nah, hijrah setelah kuliah, yalah cari penghidupan di rantau. Nah, kepikir nak nulis buku. Nah, itu sama tinggal apa? inspirasi Kira-kira. pertama, Kamu memang Pak. kemarin Hobi. tuh hobi dengan Hobi, Pak. sejarah. Ya. Apa Cak Mano itu Pak? Ya, nah jadi awalnya itu kan kita nih memang dari awal hobi sejarah, penyuka sejarah gitu loh kan, dari kecil lah ya. Kita dulu pernah diceritain betapa hebatnya kerajaan Sriwijaya ya, yang mendunia gitu sampai Madagaskar segala macam kan. Pak, Nah, kayak dulu panjang cerita nih. Panjang. Kalau masih panjang kita nak iklan dulu. Nah, aku Masih sambung lagi. langsung nah kita kasih gitu. Wah, apalah seriusnya dengan dengarkan iklan. Kita sambung lagi Sambung lagi. pemirsa kaget sudah yang suka ini tetap bersama kami di Warung Wak Ebo. Cerita lagi kita tentang sejarah. Iya. Ah, Terima kasih, Pak pemirsa. Kagani dengan benteng kita ini. Panjang ceritanya. Benteng Pokoknya pertama. durasi kita sejam, 2 jam tidak cukup. Nah. Ya, kata Pak Adil, kita butuh ini seminggu ini. Jangan lama ya, udah balik-balik lagi kita. Jadi pemirsa kita buka penelpon dulu yang pengen bergabung secara langsung dengan kita via telepon hari ini di 0711 380022. Nah, yang telepon kakek katanya ada hadiah buku ya, Pak Ya. Produser. Nah, berhadiah buku pemirsa. Jadi Bukan buku kapan lagi? tabungan, Bukan. Buku Perang Benteng. Buku Perang Benteng. Ini siapa yang beruntung atau setiap penelpon nih dikasih Pak? Nah, dikasih. Yang jawab pertanyaan nih. Oh iya. Itu. Oke, ditunggu ya pemirsa di 0711 380022. Tapi menarik ini, soalnya kalau misalnya kita bercerita tentang Bapak Akagani atau sejarah Kota Palembang Sriwijaya ini panjang, tidak habis-habis. Banyaknya peninggalan-peninggalan yang harus kita teliti lagi supaya anak cucu itu tahu bahwasanya Palembang Bapak Akagani itu pejuang Indonesia nih Ance. Iya. Lagi kita sambung lagi. Iya, sambung lagi. Iya, Kira-kira cerita Pak, Bapak tadi. Pak Adil ini menulis buku ini dari tahun Inspirasi. berapa ini, Pak? Apa dari sudah dewasa inilah? Jadi kalau menulis itu sudah dari kecil sudah belajar. Oh, dulu. hobi, ya. Di sekolah sudah diajar juga. Iya, Ya, wah apa dah. Mulai serius menulis itu setelah 3 tahun terakhir lah ya. Setelah kita banyak Konsen ya. PPKN ini ya. PPKM. Wah, Banyak kan di kita rumah. di rumah baik kan kalian tuh bingung apa baca-baca buku. Setelah baca-baca buku ya sudah kita mencoba nulis artikel pendek-pendek gitu kan. Nah setelah aku satu kali buat artikel pendek mengenai Perang Benteng. Nah tanggapan dari teman-teman dari Kompasiana itu sangat kaget mereka kan, lu kok ada perang sebesar ini di Palembang tapi tidak terpublis kan. Nah itulah jadi aku jadi niatnya aku buat bukunya gitu kan biar orang lebih paham. Alhamdulillah lah. Ya. Baru jadilah kemarin, baru diterbitkan lah sebulan yang lalu lah terbit buku ini. Sebesar apanya Pak Perang Benteng ini sampai dahsyat kemaritiman kita? Apa di Sungai Musi itu? Pak. Betul, di Sungai Musi itulah. Berarti Jadi besar Itulah Sungai Musi bentengnya gitu, jadi Pak ya. iya, Itulah benteng jadi pertahanannya. di sepanjang Sungai Musi dari Sungsang ya kalau kita tahu turun ke bawah sampai ke arah Muara Rawas. Tahu enggak Muara Rawas di mana? Tidak, Di Pak. Sekayu. Sekayu. Nah, itu ada benteng-benteng pertahanan dari Kesultanan zaman dulu itu. Oh, ada berapa benteng tadi Pak? Kalau benteng setelah aku teliti itu selain daripada yang di Kota Besar, ada 12 lagi benteng. 13 sih kok jadi ya Pak Adik. 13 Ada 13 benteng. gitu kan. Jadi Letak di seluruh barisan Sungai Musi itu ya. iyo, jadi yang terutama yang paling besar dan banyak itu di sekitar Pulau Kemarau sama di seberangnya di Pelaju nah, Bagus Kuning. Bagus Kuning, ya. Nah, di situ bae ada 5 benteng itu.
Di Pulau Kemarau tuh ada 3 benteng, di Pelaju Sikok benteng namanya Tambak Bayo, di belakangnya dikit di Bagus Kuning ada namanya benteng Martapuro. Nah di sebelahnya yang di Pulau Kemarau itu mungkin inilah yang banyak tidak diketahui orang Di situ ada 3 benteng besar juga. Yang di ujungnya itu namanya yang ngadep ke ilir itu namanya benteng Manguntama. Nah inilah benteng pusat komando dari benteng-benteng yang tadi. yang di sekitarnya. 13 Iya. Nah di belakangnya dikit itu ada benteng Bamuagan namanya. Benteng inilah kalau zaman dulu dia punya kayak apa? Penghalang wong yang nak masuk itu dipasangnya cucuk-cucuk kayu tuh. Cucuk kayu ditambah dengan ada juga rantai besar. Nah jadi kalau kapal asing nak masuk tiba-tiba rantai itu ditarik. Tidak baca kapal iyo. Jadi hebatnya dulu di zaman kesultanannya gitu. Iya, pertahanan darat, pertahanan laut ya jadinya. Jadi Pulau Kemarau itu ada benteng. Bikin konten. Itulah memang itu cerita yang sekarang ya, yang tapi inilah kita pelan-pelan kita edukasi masyarakat bahwasannya di situ ada 3 benteng. Tadi kan ada 2 benteng, Mbak. Baru sikot lagi benteng itu benteng yang di tengah laut. Di Rakit namanya. Daerah situlah Pak? Ya situlah di depan. Sederetan itulah, seseberangan bae. Betul. Habis Pak ini hari apa benteng itu? Nah itu dia sayangnya habis tidak berbekas karena memang benteng ini dulu itu kan dibuat dari kayu ya kebanyakan. Dari kayu. Beda dengan benteng kota besar kita itu. Beda dengan dari kota besar. Benteng kota besar itu lebih hebat lagi. Agak kita ceritain. Itu, waduh, canggih loh di Pulau Kemarau itu 3 benteng itu kalau nggak kita angkat sekarang ya kapan lagi. Ada di buku ini aku ceritain dong. Nah, secara lengkap. Nah, ya udah tahu kalau di Pulau Kemarau itu ada benteng, beli bukunya Perang Benteng dari Pak Adil ini. Kalau nak lebih jelas lagi datangilah Pak Adil. Ajak mumpung lagi di ajak ngopi. Ajak ngopi. Keluar kalau cerita-cerita. Salah ya. Termasuk Ibu Yanti juga, aja juga. Coba Bu Yanti, gesah kedikit perjuangan keluarga dari Dr. Akagani ini mengakui dia sebagai pahlawan. Itu setelah rapat-rapat seminar bolak-balik dari Jakarta, Palembang, ke Mensos sampai ke Presiden, akhirnya disetujuilah. Itu diperjuangkan itu dari tahun 85. 85. Tapi sebelum-sebelumnya memang setelah Pak Akagani meninggal, waktu itu zaman gubernurnya Pak Asnawi kan, Pak Sainan, sampai ke Pak Ramli masih belum juga. Jadi akhirnya pada gubernurnya Pak Saryal pada tahun 2007 barulah dapat kita sertifikat pahlawan nasional itu. Tapi sebelum menuju ke pahlawan nasional ada Adi Pradana dulu. Apa dia tuh Bu? Sertifikatnya juga piagam penghargaan Adi Pradana bahwa benar-benar Pak Akagani itu memang berjuang. Jadi sebenarnya kalau diomong ke sama wong-wong tuh kalau Pak Akagani ini Panglima Sudirmannya Sumatera. Kalau Pak Sudirman di Jawa, Pak Akagani di karena kalau wong begerilya itu pakai jeep itu, mobil jeep itu, Jenggalen sama Tarjan itulah yang alat dia untuk perjalanan menyusuri sampai dia bikin peta perjalanan poros tengah yang sekarang kita nikmati jalan tol itu. Nah itu dari Lampung, dari Jawa sampai ke Aceh itu rencana Pak Akagani itu. Sampai jalan kereta apinya juga itu. Nah sekarang baru terwujud sekarang, walaupun mereka yang melaksanakan, tapi kita ikut senang bela itu bahwa ide Pak Akagani terrealisasi kayak itu. Putra putri Pak Akagani itu berapa orang Bu? 6 orang. Nomor adik. Saya nomor 5. Sudah jadi. Tapi Ibu dulu sosok Pak Akagani itu cak mana Bu sebagai seorang ayah dan pejuang? Ibu sempat ketemu itu waktu itu tahun 60. Ibu kan lahir tahun 64. Beliau meninggal tahun 68. Jadi Ibu umur 4 tahun. Jadi sering diajak-ajaknya kemana-mana. Jadi katanya, katanya tempat praktek. Jadi Ibu nih ngomong, ngapolah ya nak diajak tempat praktek busuk-busuk ini daerah kebun karet, apa namanya pabrik karet, karena beliau itu kan
setiap sebulan sekali ngecek ke kesehatan karyawan. Nah inilah sumber komoditi katanya Sumatera Selatan yang akan menjadi apa namanya sumber alamnya Sumatera Selatan inilah, walaupun busuk-busuk inilah duit yo katanya itu kan. Jadi jangan kau ngomong bosok-bosok udah kayak itu. Inilah katanya. Iya, jadi katanya. Nak ngapo kita nih nak kesini? Apa ada mobil kita ke sana jalan kaki? Kau harus tahu rakyat kecil itu cak mano. Harus tahunya susah, harus tahunya apa wong tak kasih duit, wong tak makan katanya cak itu. Jadi akhirnya sampai sekarang jadi kebawa kan cak itu. Jadi ya sudahlah, bukan pasrah sebenarnya, ya sudahlah kalau memang itu cak itu. Nah jadi ingat omongan wong tua, jadi jangan dipaksa ke cak itu kan. Cak itu kalau memang kita apa adanya baiklah katanya. Jadi kata-kata busuk itu terngiang-ngiang sampai sekarang Bu ya? Iya, jadi ibu juga ngurus museum itu ya apa adanya baik, yang penting museum ini tidak rubuh, tidak sampai terkikis oleh zaman. Jadi ibu tiap bulan tuh harus ada ide apa lagi ya yang pengen inovasi, jadi di museum tuh cak itu. Karena Pak Akagani itu dari Januari sampai Desember itu ada kegiatan terus. Dari Januari perang 5 hari 5 malam, dia juga seniman, budayawan, dia juga ekonom kan, dia juga apa dokter. Jadi banyak, jadi tiap bulan ibu harus bikin apa ide-ide yang harus diperjuangkan, perjuangan beliau itu. Boleh dak kami bertiga nih kakek datang ke Oh, situ? boleh ya, dengan sangat malah diaturi. Jangan bertiga. Iya, biar tahu. Nah, biar nambah sejarawannya karena Pak Akagani membuat Unsri itu. Kenapa dia ngomong ke Sakyakirti waktu dia sangat menghormati kerajaan Sriwijaya. Sudah Bu kaget sebuah TV anget. Ada pidatonya bahwa kerajaan Sriwijaya itulah kerajaan yang benar yang dikatakan Bapak tadi, paling hebat, paling wah, paling berani lah pada zaman itu. Sudah berarti kaget kita sepal TV anget ini Bu, kita kaget bawa ke Akagani. Terus Ibu cerita ke yang dahsyat-dahsyat itu lagi Bu ya. Iklan dulu. Iklan lagi. Jangan di mana-mana. Tetap bersama kami di Warung Pak Ebo. Banyak sejarah yang kita tahu ya. Seru ya cerita ini, banyak yang tak kita tahu. Jadi tahu ya. Jadi tahu. Ternyata Apalagi sosok ini. Akagani kan, waktu beliau meninggal kan kita belum lahir kan. Dan sepak terjang beliau itu bisa kita jenguk dari bukti-bukti sejarah yang ada di museum, bukan dari buku. Bukan museum yang jelas itu rumah sakit Akagani. Nah, karena beliau itu dulu kepala rumah sakit. Benteng Ibu itu cuman nama. Setiap angkatan darat itu rumah sakit itu harus ada nama pahlawan yang berprestasi ya. Jadi prajurit yang berprestasi harus dinamakan rumah sakit. Berarti wujud nyata dari pejuang-pejuang lama dijadiin nama rumah sakit. Iya, gitu. Tapi kalau dengan kita tidak ada hubungan, cuma pinjem pakai nama. Itu isi museum Akagani itu apa Bu? Yang dipamerkan di situ? Seluruh dari galo-galo yang Pak Akagani pakai gunakan berjuang, dari topi, baju, alat-alat komunikasi. Kalau dia ini kan laporan kepada Presiden kendaraan ada juga Bu di situ. Alat komunikasi, kendaraan kayak sepeda, kendaraan jeep, jeep Willys tahun 49 itu. Ada 2 sikok di Palembang, sikok di Museum Sukos. Yang di Palembang ini Jenggelan, yang di Museum Sukos itu Tarzan namanya. Maria pernah kalau ke sana Maria? Pernah enggak ke sana? Belum tahu. Oh, belum tahu. Gitu marah-marah kayak gitu. Bareng-bareng Dia tahu Pak IP, Boni. Bu. IP sama JN tahu. Tapi itu untuk museum itu pengolahannya pribadi, Bu ya? Pribadi ya. Karena satu-satunya museum swasta yang dapat muri ya Pak Akagani, Museum Akagani. Jadi sebagai wakil Perdana Menteri pertama Indonesia. Jadi anak-anaknya galau Bu ngurusi museum itu. Apa Ibu? Kebenaran yang hobi cuma Ibu Dewe. Karena yang lain 3 sudah meninggal.
tinggal 3 di daerah, yang satu lagi pedagang, yang satu lagi jadi sudah Ibu Dewi baik itu. Ibu Dewi yang ngurus ya. Mencintai sejarah juga iya, Ibu ya. karena memang Ibu dididik dulu, memang Ibu yang paling dekat lah sama beliau itu kan, jadi yang pernah istilahnya omongan beliau tuh ya Ibu harus lestarikan, Ibu harus abadikan, harus Ibu pertahankan supaya tidak hilang. Iya, supaya hilang, karena kalau kita sudah habis galau kan apa yang mesti Pak Akagani cuma tinggal nabok. Iya, Gitu kan. Karena Ibu tinggal meneruskan juga ke anak dan cucu. Iya, biar anak cucu nanti kalau Ibu sudah ini kan. Ada penerus tak Bu dari anak atau cucumu ya? Oh, masih belum, anak Ibu profesinya PNS ya. Cuman siko, jadi katanya kaget lah Bu, aku masih nak karir di PNS. Ya yang penting Ibu masih sehat sama adik, sama kawan-kawan yang dulu simpatisan Pak Akagani, masih anak murid Pak Akagani juga. Jadi ya ngurus museum itu. Dan bantu juga relawan tadi Bu ya. Iya. Kita balik lagi ke Pak Adil. Nah, Pak Sultan Adil. Kalau perang benteng ini 13 benteng ternyata ada di Kota Palembang ini, termasuk di Pulau Kemarau. Nah, kalau buku sikonya Pak, Kedatuan Sriwijaya bukan Kerajaan Sriwijaya. Itu judul itu? Apa cuman untuk apa? Clickbait B apa sih? Iya. Menarik perhatian B. Apa memang benar Sriwijaya sejarahnya itu. Iya. Ya memang ini kan penelitian itu kan kadang-kadang beda-beda ya, sumbernya kadang-kadang beda ya. Jadi penelitian daripada kami tentang Kerajaan Sriwijaya yang katanya itu ternyata itu bukan kerajaan, kalau menurut kami itu kedatuan. Jadi yang berkuasa pada saat itu adalah para datu, pimpinan masa pada saat itu. Nah itu disebut banyak datu gitu ya, mulai dari Sumatera Tengah itu sampai ke Sumatera Selatan. Nah itulah yang penelitian kami kan. Nah Sriwijaya itu sendiri memang asalnya itu kan dari penelitiannya Profesor Kern ya, profesor orang dari Belanda ya, tanda kutip. Tapi yang mempublis, yang menjadi membesarkannya itu adalah George Sudes, seorang peneliti juga, orang Prancis. Tapi dia tinggalnya di Kamboja pada waktu itu, di Vietnam situ. Tapi dia karena berdasarkan info dari Profesor Kern ini, nah dia meyakini katanya itu adalah Kerajaan Sriwijaya. Berdasar persepsi dia kan. Nah, alhamdulillah sampai sekarang lah masih terus diteliti terus kan keberadaan Sriwijaya ini. Sampai sekarang memang masih belum pasti benar ya di mana lokasinya kan. Ada ngomong di Jambi, ada ngomong di Mertakus, ada ngomong di Palembang kan. Nah inilah kita sekarang ini lagi mencobalah meneliti juga, membantu aja kan. Nah, dengan programnya Sriwijaya ini kita gitu, apa namanya, Ekspedisi Sriwijaya 2022 ini. Itu adalah program daripada Save Foundation kita ini untuk di tahun 2022 ini. Pak, ya. Iya. Kalau ngomongin buku Dwiko ini Pak, mohon izin itu siapa baik tokoh-tokoh yang ada di dalam itu yang terpantau oleh penelitian Pak? Nah, kalau tokoh-tokoh ini kalau Sriwijaya sudah sering ya kita bicarakan. Yang jarang kan masalah perang benteng ya. Nah, jadi perang benteng ini itu ada 5 kali perang benteng yang terjadi. 5 kali. 5 kali. Dari tahun berapa Pak? 17? Dari abad 16 itu. Dari abad 17. 17. Ya kan tepatnya di tahun 1659. Pada saat itu VOC ya, belum Belanda namanya, masih VOC. Jadi perusahaan dagang milik orang-orang Belanda di Eropa itulah dia waktu itu menyerang masih namanya kerajaan Palembang. Ada punya semacam istana besar ya, namanya Keraton Kutogawang. Kalau kita lihat sekarang itu ya Pusri yang sekarang lokasinya itu, sekarang. ya dulunya itu Keraton Kutogawang. Istananya kerajaan Palembang. Nah di tahun 1659 itulah dihancurin sama VOC, dibakar habis. Nah setelah itu di tahun 1813, nah itu serangan dari Inggris. Pernah Inggris ini Pernah zaman itu. Inggris itulah biasa loh kan, Inggris itu kan salah satu pesaing dari Belanda kan. Pada saat itu memang Belanda di negaranya sana lagi kacau pula, lagi dia dijajah sama Prancis waktu itu Belanda itu. Jadi wilayah di Nusantara sama Belanda itu sama VOC diserahkan dulu ke Inggris. Nah Inggris masuklah ke Palembang.
tujuannya adalah berdagang sebetulnya, bukan mau koloni, enggak, berdagang. Pada saat itu kan yang paling utama itu lada. Lada itu harganya bisa berkali lipat dari harga emas. Mahal dulu lada itu. Dan dengan lada itulah dia beli di kita sampai ke Eropa sana dijual sampai 400% untung. Mahal. Lagi. 400. Nah, makanya banyak terus kan. Nah, setelah peralihan lagi, setelah Belanda Inggris kembalikan ke Belanda, kekuasaan yang di Nusantara, nah Belanda kan pengen masuk lagi. Nah, hebatnya Sultan Mahmud Badarudin II pada saat itu, dia nggak mau seenaknya aja masuk lagi gitu. Karena apa? Kesultanan Palembang Darussalam pada saat itu sudah merdeka, sudah berkuasa penuh gitu loh di wilayah dia di Sumbaksel, wilayah dia tuh meliputi Pulau Bangka, Bengkulu, Lampung ya, sebagian Lampung bagian utara, termasuklah Palembang. Nah, pada saat itu Belanda nak masuk lagi. Nah, itulah pertama kali terjadi, mungkin selama ini yang pernah dengar namanya Perang Menteng. Nah, Perang Menteng itu. Menteng namanya. Menteng itu nama perwakilan Belanda yang ada di Palembang saat itu, Mister Menteng. Nah, pertama itu yang dengan Belanda kan. Jadi tadi kita perang yang VOC ya, satu, kedua dengan Inggris. Nah, Menteng ini yang ketiga. Itu pun Belanda kalah. Belanda kalah pada saat itu. Waktu kalah sekitar 3 bulan setelah itu nyerang lagi Belanda ke kota Palembang ini kan, kalah lagi Belanda. Tidak pernah menang Belanda itu kalau lawan Sultan Mahmud Badarudin itu hebatnya dia tuh memang ya. Nah, perang yang ketiga lah dia nyerang lagi kan. Itu pun kalau head to head kalau dalam sepak bola itu ya kalah juga tuh Belanda itu. Cuma karena ya biasalah Belanda kan kalau sudah kalah kelicikan. Tadi dipakainya. Ini loh cerita yang jarang terjadi nih. Pada saat itu karena sudah terdesak Belanda ini ngadu perjanjian lah dengan Sultan Mahmud Badarudin. Katanya, Sultan, kalau dalam hari besar Anda kami tidak akan nyerang katanya kan, hari Jumat kita kan. Hari besar kita kan Jumat. Iya kan? Kalau dalam hari besar kami, kamu jangan nyerang kami juga karena sudah kecapean tadi dia tuh kali kan. Nah, nego dulu ya. Nego. Biasa licik tadi kan. Nah, jadi ya Sultan Mahmud Badarudin percaya aja ya pada saat itulah ya. Akhirnya ya udah hari Jumat Belanda ndak nyerang memang bener. Nah, jadi hari Minggu itu ndak kata rencana Sultan Mahmud Badarudin untuk mengerahkan pasukan yang besar. Pasukan itu sebagian sudah ditarik. Nah, kebetulan pada saat itu bulan Ramadan. Puasa kan. Jadi sebagian pasukan ditarik ke Palembang. Nah, dari benteng-benteng dia yang ada di Pulau Kemarau, yang ada di Pelaju tadi, ditariknya dulu, suruh ya makan sahur lah, buka sama keluarga sebanyak. Tidak nyago lah istilahnya Nah, tuh. Tidak pada dijago. saat itulah subuh-subuh Belanda langsung nyerang. Udah siap kan benteng-benteng yang di Pulau Kemarau sama di Pelaju itu kan, sudah. Masuklah kapalnya Belanda. Nah, jadi semenjak itulah ya ada nego-nego lah ya. Kalau nak cerita lengkap, jadi buku. Panjang ceritanya. Itu dia. Iya, lengkap. Jadi 5 kali kan perang kan? Benteng jadi ya. Jadi kalau nak bahas sejarah ini perang 5 hari 5 malam. Nah, mirip 5 hari 5 malam gitu. Berarti bahasanya. macam juga 5 hari 5 Belanda malam. mabok. Tapi beda masanya kan kalau 5 malam itu. Jadi 5 kali perang Benteng itulah yang aku ceritain dalam buku ini intinya. Tapi selain itu aku ceritain juga secara umum mengenai raja-raja Palembang. Ada 11 raja Palembang. Oh, ada dalam buku ini? Aduh. Oh, macam Cuma perang Benteng web, cuman kerajaan Palembang pun juga ada ya. Stop dulu drakor, baca buku sejarah. Iya. Karena lebih dahsyat dari drakor ini. Iya ini. Ini benar-benar terjadi nyata. Perjuangan Bapak Akagani lebih dahsyat lagi dari drakor. Sultan kita nih ada 10, jangan salah, bukan Sultan Mahmud Badarudin baik. Iya, Ada 10 sultan, kita 10 sultan. Kecuali Pak Akagani cuma Siko itulah. Kata yang lain Bu. Yang lain, itulah. Ya buat pemirsa yang penasaran silakan telepon dapat buku ini, bisa Aku baca untuk buku aku, ini. Pak, itu, Pak.
Beli, woi. Iya beli. Jangan lu. Iya. Karena itu dong Abai. Baik, cak mana ini? Kita undang lagi Beb penelpon di rumah. Kita Mau iklanin. Oh, Iya, Pak, sudah. ya kuasa itu. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Warung Wak Ebo. Terima kasih pemirsa Pal TV masih di Warung Wak Ebo. Iya. Nggak terasa Wak Aba, Maria. Iya. Itu adalah di segmen terakhir. Iya, oleh bergesah sejarah nih Nah, panjang. iya. Cuman kita masih menunggu untuk penelpon pemirsa di rumah yang telepon. pun biarlah untuk aku baik. Sudah, yo. Di 0711 380022 masih ditunggu ya. Iya. Hari ini yang nelpon nanyo gratis buku. Nah, Iya. apa lagi? Iya, Dapat buku perang biasa benteng. yang nelpon Ibu Ruli. Iya, mungkin lagi ada gawe Bu Ruli ya. Jadi kita lanjut lagi ya. Iya lanjut Ya. lagi lah. Kita balik ke Bu Yanti lah ya. Nah, Bu Abah, Bu Abah. Ya gini. Ya, Tadi dapat pesan dari Pak produser. mana tuh? Ada enggak Bu yang selalu sampai ke sama Bapak Akagani itu apa sih? Terngiang-ngiang, Iya, ya? yang terngiang-ngiang sampai Terpatri. sekarang. Untuk kalau misalkan kawan gitu kan. Iya, Apalah pesan-pesan. pesan-pesan yang diingat. Itu Nasihat yang Bapak busuk, Akagani. yang Akagani. busuk tadi. Ya, jadi Pak Akagani itu kan waktu praktek tuh dia subsidi silang ya. Jadi yang kaya itu boleh bayar, yang miskin tidak bayar. Jadi malah dikasih duit untuk ongkos untuk balik. Nah, jadi pasien tuh ngasih ada yang pete, ada yang sayur, ada yang ubi gitu kan ya. Jadi itulah yang ditanamkan sama Pak Akagani, hiduplah sederhana. Jangan selalu mendoblek nama besar karena kan setiap orang itu beda-beda, hidup apa adanya. Ikhlas dan tawakal. Kalau memang itu kamu menjadi orang, menepati satu jabatan, itu adalah bonus dari Allah yang sudah prestasi kamu sendiri. Kayak gitu. Iya. Seorang pahlawan besar. Dermawan beliau itu dokter. Iya. Yang berobat tidak pacak bayar ya sudah ada Iya. mati tidak apa-apa. Balik Jangan gratis. melihat orang ya Bu ya, sama Iya rata benar. pokoknya. Makanya saya itu, jadi ibu ini walaupun museum ibu dibantu tidak dibantu, ya pokoknya tetap berdiri. Tetap Pokoknya jalan, itu. ya. Ya. Tetap dijago. Bu. Tetap dijago, tetap hidup, tetap pokoknya harus. Harus. Nah, kayak itu. Tapi Nah, perlu jadi juga kan- donatur Bu ya. Nggak ada. Ya, Jangan itu apa? bonus, Bu. Kalau ada Donatur ya bonus. Boleh, Kalau jadi kan dari yang pemerintah. masuk museum itu juga seikhlasan baik. udah KD matok harga HTM itu udah Udah, KD? udah. Kalau museum negeri kan sama sebenarnya kemarin juga Pak Chandra juga cerita, ya yang penting Bu mereka pacak galak ke museum, alhamdulillah kayak itu kan. Nah, ini Bu, mumpung lagi di warung Wak Ebo, bebas tak ngomong apa. Mungkin nak untuk donatur. Iklan, Bu Iya. Datanglah, gitu. Yang Jadi ikhlas donatur ke Museum Akagani kami silakan. alhamdulillah, Iya. memang itu yang diharapkan supaya pemerintah juga walaupun kami sudah bekerja sama dengan beberapa komunitas, dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata provinsi maupun kota, Kepala Museum Balaputra Dewa, Pak Chandra itu mereka sering membantu kalau tiap pameran keliling gitu. Jadi dialah yang menata-nata museum. Itu jadi lebih bagus sekarang, lebih tertata kayak itu. Iya. Nah, kayak itu. Mungkin dari donatur itu kan bukan untuk digunakan apa-apa ya Bu ya, tapi untuk perawatan. Benar. Semoga pemerintah juga melalui Bapak Gubernur atau Wali Kota juga bisa membantu Iya, untuk perawatan untuk museum itu renovasi sendiri. museum kan, supaya karena ini Pak Akagani itu sebenarnya bukan milik keluarga lah, sudah milik masyarakat lah kayak itu kan. ya. Jadi marilah kita sama-sama menjaga nama besar beliau, peninggalan beliau, sejarah-sejarah beliau, apa yang beliau lakukan. Kayak kayak cara gitu. melestarikan peninggalannya tadi ya Bu Iya, ya. iya. Nah, Bu, Pak Akagani itu hobi makan apa lah Bu? Apa? Teh dan jengkol. Iya. Sama dengan aku. Iya, jadi Iya. Pak Bung Karno itu diajarinya makan pete sama jengkol. Oh, hobi beliau. Hobi, itu, ya? iya. Jadi Bung, jadi kalau Pak Karno tuh manggil kapau kan, Iya. wow katanya, ini makanan apa katanya. Oh ini lah makanan sehat lemak katanya. Ay mentang-mentang kau dokter katanya. Ah ini lah, cobalah Bung katanya.
akhirnya ketagihan. Ada surat dari kepala rumah tangga presiden itu ngomong ucapan terima kasih sudah mengirim pete dan jengkol. Yo, Coba bukan pahlawan deh Bu. Bedanya Bu. Menikmati Pak jengkol. Alfat juga pahlawan, tapi pahlawan kesiangan. Iya. Pahlawan penjaga warung Iya, dan iya. ini. Nah, Pak Andi, ini kalau misalnya Pak Adil Adil. itu kalau nak dapetin buku ini kemana kira-kira? Ini telepon kita. Telepon dulu. telepon kantor ini. Oh. Suatu kehormatan ya. Iya, Lagi detik-detik last terakhir. minute, detik-detik terakhir. Halo, kita dengan angkat siapa ya. di mana? Halo, dengan Adini Tunjuk Bukit. Oh, di Bukit. Siapa? Siapa namanya? Andini di Andini. Bukit. Kenapa Silakan. Andini? Ada apa? Saya dalam juga Iya. Tolong Pak dibenerin Pak speakernya Pak. Iya, tolong operator, tolong diejakan dulu. Diijakan dulu Pak. Kalau pacak ganti salon baru ya lah. Itu Halo Andini, bisa Silakan, diulangi? Andini. saya mahasiswa ini, saya ini tertarik sama sebenarnya terutama artis pertama ini. mahasiswa, Pak. Itu ada komunitas tentang untuk membahas sejarah. Bagaimana Pak cara masuk ke komunitas yang membahas sejarah? Terima kasih Andini. Andini akan mendapatkan buku. Buku, Berupa ya. buku tabungan ya. Buku perang benteng, bukan buku Ya, tabungan dong iya, iya. apa. Terima kasih Andini. Terima kasih. Coba Pak Pak Adil. mana Pak kita nak bergabung dengan komunitas ini? Baik, kalau selama ini kita sudah berapa tahun terakhir itu sudah membuat beberapa komunitas di beberapa kota, Iya. ya. Namanya komunitas Throwback History. Terus Komunitas sejarah Throwback History. Oh. Throwback History. Balik ke sejarah ya, Pak, ya, artinya kemana ya? sejarah yang benar itu pengen kita balikin. Iya. Nah, ini sudah ada di beberapa kota. Termasuk ada di Malaysia sama di Taiwan. Jadi kita memang setiap bulan itu mengadakan Zoominar. Kadang-kadang 2 kali sebulan kalau lagi rame ya, ngadain Zoominar, pertemuan membahas tentang sejarah. Apa aja sejarah. Terakhir kita membahas sejarah tentang diaspora zuriat Kesultanan Palembang di Ternate. Nah, jadi kalau mau ikut Pertemuan, selalu ada pertemuan. ada, Zoominar insya Allah, tadi. di Zoominar aja Zoom, karena Zoom. kan Oh. lebih efektif kan daripada kita ketemu darat kan. Si Andini tuh nanya mama ada cara namelo itu tuh cara. Nah, jadi kalau memang mau ikut kita ada pertama ada komunitas Throwback History. Ya, cara WA dulu ngikutnya. ada di grup Oh, ada WA. Ada grup WA. Nanti, Kemana tuh Pak WA-nya? Boleh, Kemana Pak, dulu? hubungin aku dulu ya. Ya berapa Pak? Berapa Boleh, Pak? nanti bisa dicatat sama Andininya. Catat ya, Ya. Mbak Dini 0815 0815 815 937 937 69 69 87. Apa tuh? Ada WA, ada nomor telepon. boleh dihubungi di ke WA situ. tuh be, gabung lagi. Aku masukin di grup Grup. kita kayak gitu. Nah, nanti Itu ya desaan. caranya ya. hubungi nomor tadi kaget langsung dimasuki Pak Adil ke Ke grup grup. yang Ya. throwback Throwback story story. tadi. Kamu dapat di buku ini juga dari Sama dengan situ juga. Oh. Sementara ini karena kan kita belum jual karena baru ya kita buka. Nah, buku. iya Pak, di pasarnya di mana? Langka ini, langka. Nah, sementara ini kaget ya ke depan ada event-event tertentu di Palembang atau dalam 1 minggu kita ngadain kayak stand lah ya di daerah Kamangiwa. Bukit Agung, Kamangiwa oke. ya. Nanti ada acara di sini nih sekarang ini. Sekarang lah, Labidaro, Labidaro. iya. Nah, ada Ada kita juga. di situ. Pokoknya di mana ada kegiatan-kegiatan pasti. Kita Ikut, usahakan ya. ada ini Ya. gitu loh. Di situ Ibu Andini kalau Oke Andini, hubungi nomor tadi ya. Pak Sultan Adil ya. Ya. Kalau misalnya pengen ke museum Akagani, Akagani. ada di mana Bunda? Mana Bu Di alamatnya? Jalan MP Bangkunegara, Sako Kenten. Sako Kenten. Nomor 1 RT 1. Ada di Maps enggak Bu itu? Ada Bu? di map. Museum ada di Ada Maps. di Nah, Maps. ada di Maps. lebih Tinggal mudah. cari Pak di HP kita Belakangnya masing-masing ya. SPBU yang di Kenten itu. BL nah. apa Bu? BLK. BLK. Iya, Nah, SPBU, belakang SPBU. Geraha Mastura. Ngapa? Wak? LK. Iya. Tidak tahu enggak? Tahu enggak? Ada latihan Nogan. kerja Sebelum Indonesia. sebelum Simpang Noga. deket itu lah. Dekat situ lah. Lurus Di situ. kalau lurus Kenten Laut, sini ke B. Iya. Nah, itulah Sebelum simpang itulah. Dogan, ya. Kan ada pom bensin. Iya. Simpang Dogan memang harus Simpang Dogan. Nah, ya. jadi sekarang kita minta himbauan ini, Bu, Oh, sama bukan minta Pak ya. duit apa? Bukan. Himbauan atau nasihat atau boleh. promosi. Ah, boleh kalau. Ke Bu
Bu Yanti dulu. Bu. Ya, silakan Bu Yanti. Semoga masyarakat Palembang lebih mengenal lagi Museum Akagani. Betul. Karena banyak sejarah-sejarah yang dirintis oleh Pak Akagani untuk membangun Sumatera Selatan. Karena Pak Akagani itu adalah residen pertama, gubernur pertama, panglima pertama tertinggi Sumatera yang membawahi dulu apa yang dikatakan Pak Adil tadi bahwa Lampung, Bengkulu, Palembang dan Bangka. Gitu. Jadi semoga museum, ayo mari ramaikan museum supaya kita lebih mengetahui tentang Pak Akagani lebih detail lagi dengan perjuangan-perjuangan beliau. Iya. Kenalilah pahlawan berasal dari sini. Bapak Dr. Akagani ini melewati museum. Pelajarinya lewat museum. Pak Andi, silakan Pak Pak Adil. Pak Adil. Kalau nggak ngerti nama uang Pak dari bahasa-bahasing. Silakan Pak Adil. Ya, kalau kami sebagai penulis ini kan kepengennya konten yang ada di tulisan kami, termasuk kayak buku-buku ini kan, terutama Perang Benteng itu ada yang di Benteng 13 Benteng tadi, itulah yang mudah-mudahan dengan adanya buku ini lebih diketahui lagi benteng-benteng itu, bukan hanya Benteng Kuto Besak baik di Palembang. Ada lagi 12 benteng lain lagi. Nah, kedua untuk pemerintah, kami mohonlah nanti setelah kita mengadakan ekspedisi penelitian, diketemukan letak-letak daripada benteng-benteng yang tadi yang 12, mohonlah benteng itu dibantu untuk direvitalisasi kembali. Dibangun lagi. Biar anak-anak muda, milenial, jangankan milenial, kayak kita apa yang umur kolonial ini juga masih lupa dengan sejarah Kesultanan ini. Jadi kan? dibangun lagi biar tahu. Revitalisasi lagi diketahui nantinya jadi ujung-ujungnya apa wisata air itu gitu. Betul. Marak nanti Venice tadi ya Pak ya, Venice in Venesia dari timur tadi Venesia kan, dari Palembang timur. tadi kan. Ya, di siapa situ. tahu baca Venesia dari timur pasti Itulah dihidupi lagi di kota itulah harapan Palembang. kami ya sebagai penulis sejarah ya, terutama sejarah Palembang. Itu aja. Terima kasih Pak Adil Terima aku. kasih. Mungkin closing Bu Yanti Baik, juga. Mbak Amal silakan. Pesan Jas merah, dari- jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Mantap itu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawan. pahlawan. Betul. Salah satunya kita Dan juga melestarikannya. berkunjung ke Museum Akagani. Betul. Ya, bersama dengan Pak Adil. Pak Adil juga. Menelusuri Sriwijaya dan Perang Perang Benteng. Benteng. Itu dia Baik bukunya. pemirsa, terima kasih sudah mengikuti Warung Ebo hari ini. Kita akan ketemu di Rabu depan setiap jam 3 sampai jam 4 sore dengan narasumber yang berbeda dan presenter yang ini-ini. Inilah. Sampai jumpa lagi. minggu depan. Terima kasih Bu Yanti, Pak Adil. Terima kasih. Terbangun di pagi hari oleh kicauan burung ramai sekali. Orang-orang mulai sibuk bersiap ke ladang, kebun dan sawah.